Perkenalkan, nama saya Gusta. Kali ini saya akan menjelaskan tentang kerusakan terumbu karang akibat aktivitas nelayan. Terumbu karang adalah sekumpulan hewan karang yang bersimbiosis dengan jenis tumbuhan alga yang disebut zooxanthellae. Fungsi terumbu karang dalam kehidupan manusia dan ekosistem laut sangatlah banyak. Terumbu karang termasuk dalam jenis filum Cnidaria kelas Anthozoa yang memiliki tentakel. Kelas Anthozoa tersebut terdiri dari dua subkelas, yaitu Hexacoralia atau Zoantharia dan Octacoralia. Yang keduanya dibedakan secara asal-usul, yakni morfologi dan fisiologi. Habitat terumbu karang pada umumnya hidup di pinggir pantai atau daerah yang masih terkena cahaya matahari kurang lebih 50 meter di bawah permukaan laut. Beberapa jenis terumbu karang dapat hidup jauh di dalam laut dan tidak memerlukan cahaya. Namun, terumbu karang tersebut tidak bersimbiosis dengan zooxanthellae dan tidak membentuk karang. Dampak yang ditimbulkan akibat kerusakan ekosistem terumbu karang adalah penurunan parameter kondisi terumbu karang dan tutupan karang mati meningkat. Akibatnya, kondisi terumbu karang menurun dengan dampak negatif, yaitu penurunan spesies, kepadatan, dan populasi ikan, serta fauna bentik terumbu karang. Penyebab kerusakan terumbu karang yang ingin saya bicarakan adalah rusaknya terumbu karang yang disebabkan oleh aktivitas manusia, seperti pemakaian alat tangkap yang merusak, peningkatan pencemaran, serta pemanasan global yang memicu pemutihan karang dan diikuti penyakit dan hama karang. Seperti contohnya pemutihan karang merupakan salah satu dampak dari perubahan iklim global. Kenaikan suhu tersebut memberikan dampak negatif bagi keseimbangan ekosistem terumbu karang. Terumbu karang yang memutih dan kehilangan zooxanthellanya akan rentan terkena infeksi dan penyakit. Populasi komunitas ikan karang, pemakan hewan karang, dan makrozoobenthos juga akan menurun. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui besar dampak kerusakan terumbu karang dan dampaknya bagi populasi ikan dan makrozoobenthos. Survei dilakukan pada 3 titik di wilayah perairan Tejakula dengan metode reef check. Hasil penelitian menunjukkan kematian terumbu karang sebesar 5-7,5%, jumlah alga yang menutupi 3,125%. Kondisi ikan kepe-kepe yang merupakan pemakan hewan karang juga sudah ditemukan dalam jumlah cukup banyak. Keberadaan ikan herbivora dan makrozoobenthos herbivore membantu mengurangi jumlah alga yang menutupi. Sedangkan keberadaan ikan pemakan terumbu karang dan ikan predator memperlihatkan bahwa sistem ekologi yang ada di terumbu karang tersebut hampir kembali normal. Kita juga harus melakukan semua hal yang kita bisa untuk mencegah pencemaran lingkungan. Dan ini beberapa cara yang bisa kita lakukan untuk menjaga terumbu karang adalah: yang pertama, kita bisa mempelajari terumbu karang. Kedua, kita bisa aktif dalam kegiatan pelestarian laut. Yang ketiga, kita bisa menjaga kebersihan sungai, pantai, dan juga laut. Yang keempat, kita tidak boleh asal menyentuh dan mengambil terumbu karang. Kita juga tidak bisa menangkap ikan tanpa merusak karang. Kita bisa melakukan seperti menangkap ikan dengan cara tidak merusak terumbu karang. Sekian, terima kasih.